ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوب من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Kalau ngikuti urutan ayatnya itu, yang di bawah posisinya di atas tuh ya. Yang di atas di bawah. Surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Ya. Surat An-Nisa 17 dan 18. Tapi disebut di sini Imam Ghazali 18 dulu baru 17. Baik, coba kita pahami menurut para ulama tafsir perihal ayat yang berkaitan dengan At-Taubah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Maksudnya kejahilan karena kebodohan dan ketidakfahamannya tentang dosa yang dia lakukan. Karena dia tidak mengerti. Nah, taubat yang dilakukan oleh orang-orang dengan kriteria jahil dalam Al-Quran dikatakan itu bijahalatin, karena ketidakfahamannya. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan innama yataqabbalullahu taubah mimman amila su' bijahalah. Hanya saja taubat yang diterima di sisi Allah maknanya yang qabul ya. Ada orang bertaubat dari dosa lalu taubatnya qabul diterima oleh Allah. Nah, berarti ada juga di sisi lain taubat yang tidak diterima. Ya, jawabannya ya. Hanya saja yang membedakan taubat orang yang diterima adalah ketika yang bertaubat itu orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir itu tidak diterima sama Allah taubatnya. Contoh yang didapatkan olehnya Fir'aun. Bukan saja ketika nyawanya sampai di kerongkongan baru dia bertaubat, di masa sehatnya saja sebelum mati dia tidak termasuk golongan orang yang beriman. Maka syarat daripada taubat di sini menjelaskan kepada kita harus orang yang beriman. Tapi kalau untuk orang yang tidak beriman, dia harus terlebih dahulu mengimani Allah. Ketika dia beriman, lalu dia melakukan perbuatan kejahatan tanpa dia sadari bahwasannya yang dilakukan itu adalah hal yang dilarang Allah. Setelah itu dia bersegera taubat. Nah, ini diterima sama Allah. Ya, ini binasil Quran karena Allah sendiri yang menjelaskannya. Makanya orang yang baru beriman artinya tadinya dia tidak beriman kemudian dia beriman. yakni dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia mendapatkan petunjuk dari Allah.
itu mereka tidak ada dosa, meskipun di masa sebelum dia mendapatkan hidayah dari Allah, sebelum dia masuk Islam, dia banyak melakukan dosa. Tapi ketika dia mendapat petunjuk dari Allah, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka dia seperti bayi baru lahir, gak ada dosa. Walaupun sebelumnya dia banyak dosa. Nah, sehingga orang yang kafir itu tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman, yang melakukan kejahatan tanpa dia mengerti. Dia tidak faham kalau yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa, malah dilakuin sama dia. Ketika dia tahu bahwa yang dilakukannya itu mendatangkan dosa dan pelanggaran yang dilarang oleh Allah, dia menyesalinya. Nah, disinilah yang dimaksudkan innama innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak dimengerti, karena tidak dia fahami. Orang berbuat dosa karena tidak tahu. Setelah dia tahu, bersegera bertobat. Diterima taubatnya sama Allah. Tapi bagi orang yang sudah tahu itu dosa, nah ini yang banyak kita dapati pada diri kita. Sudah tahu itu dosa. Riba, jangan sampai makan duit riba. Tapi orangnya nggak sabar kadang. Manusianya ini nggak kesabaran. Dia lakukan itu praktek riba dalam keadaan dia tahu bahwasanya riba itu menentang Al-Quran. Paham? Lalu nanti dia berkeinginan untuk bertaubat. Nah ini yang tidak diterima Allah taubatnya. Kenapa? Karena dia tahu itu tidak boleh dilakukan. Justru dia melakukan. Dengan alasan darurat. Tidak ada kata darurat kalau itu bertentangan dan melanggar Al-Quran. Tidak ada kata darurat. Durhakai ibu bapak itu nasul Quran. Yang ada pada diri kita sebagai anak mempertahankan ego. Padahal kita tahu durhaka itu haram hukumnya dan termasuk minal kabair, dosa besar. Nah, mempertahankan ego dia durhaka si anak-anak sama bapak dan ibunya. Lalu dia menyesal. Ini yang dikhawatirkan taubatnya tidak diterima Allah. Karena dia melakukannya dalam keadaan dia tahu hukum tapi tetap dia langgar. Ada dikatakan di sini kullu man asallah khata', setiap siapapun yang bermaksiat kepada Allah itu dikatakan salah. Khata'an au amdan, melakukan maksiat kepada Allah dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja, itu tetap dikatakan tidak benar, salah itu.
Karena judulnya maksiat kepada Allah, mau sengaja ataupun tidak sengaja. Bahwa jahilun hatta yanza'u anil dzanbi. Dalam keadaan dia jahil, bodoh. Ya. Karena bisa orang maksiat itu sengaja dia melakukan, tapi dia tidak tahu hukumnya itu tidak boleh. Bisa terjadi. Atau memang nggak sengaja dia lakukan. Terlalu mendominasi pada dirinya nafsunya daripada akal sehatnya. Akhirnya dia melakukan. Dalam keadaan dia tidak tahu ya, catatan dalam keadaan dia tidak tahu mau sengaja atau tidak sengaja. Dalam keadaan dia tidak sadar. Sehingga ini orang melepaskan dirinya dari perbuatan dosa akan pelanggaran yang dilakukannya. Maksudnya bertobat. Nah, ini diterima sama Allah taubatnya. Kalaupun sengaja, tapi dia tidak tahu yang dilakukannya dengan sengaja itu hukumnya haram. Kayak kita sekarang ini pakai hukum awam aja deh. Sengaja ninggalkan sholat 5 waktu. Sengaja ninggalkan sholat 5 waktu. Masa kita nggak tahu hukumnya sholat 5 waktu? Sengaja minum minuman keras walau 1 tetes. Ini saya bicara pakai hukum awam. Hukum awam. Nah, ini siapa namanya? Hah? Salim. Habib mau tanya, minum minuman keras apa hukumnya? Tahu minuman keras nggak? Mabok. Boleh enggak mabuk? Apa hukumnya? Haram atau halal? Lah. Ini contoh yang real loh, anak kecil kita tanya. Ilmu darurat itu namanya. Darurat umat Islam tahu. Jangankan kita yang udah dewasa. Tergambar enggak yang saya maksudkan ini? Ilmu darurat itu sekalipun anak kecil dia bisa mengetahui karena paling tidak di rumahnya orang tuanya telah memberitahu sekali, 2 kali atau berkali-kali. Meninggalkan sholat 5 waktu boleh enggak? Apa hukumnya? Halal atau haram? Haram. Kalau ditanya kepada anak seusia dia ada berapa rukun sholat? Ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Belum tentu dia bisa jawab. Ini yang perlu diajarkan. Tapi kalau bicara dan ditanya soal hukum halal haram, jika itu masuk ke ranah ilmu darurat, pasti dia bisa jawab. Anak kecil bisa jawab. Bohong boleh enggak? Nah, itu bisa jawab. Itu semua dalam ilmu darurat itu. Artinya yang memang anak kecil pun bisa tahu. Kita termasuk seperti itu? Nah, bagaimana anak kecil saja bisa menjawab itu hukumnya haram? Lalu yang gede kayak kita nih, yang udah dewasa nih, yang sudah beruban, berjenggot, ditanya seperti pertanyaan tadi, tidak tahu, mustahil. Itu ilmu darurat namanya. Mustahil dia mengatakan, menjawab mabuk itu, aduh tidak tahu saya hukumnya mabuk. Tidak mungkin. Ya. Jadi ada orang yang sengaja melakukan karena dia tidak tahu. Contohnya siapa? Contohnya yang baru masuk Islam. Yang paling bisa dipahami untuk dimengerti alasannya tidak tahu, ya mu'alaf, baru masuk Islam. Baru masuk Islam tapi dia minum minuman keras. Aku kira
Hatta orang non muslim pun di masa dia belum mendapatkan hidayah tahu, saya rasa ilmu darurat seperti minum-minuman mabuk-mabuk itu tidak boleh, itu saya kira tahu. Betul nggak kira-kira gambaran yang saya pertanyakan ini? Orang di luar Islam sana, misalnya non muslim orang kafir tuh, dia tahu nggak kira-kira dalam Islam itu minuman keras itu dilarang? Kalian bisa menggambarkan ya? Apalah kira-kira yang dia tidak tahu? Yang di dalam Islam itu diharamkan, dilarang, lalu dilakukan sama dia setelah dia masuk Islam. Karena dia tidak tahu. Memang hatta di masa dia non muslim belum masuk Islam dia tidak tahu itu haram. Contohnya apa kira-kira? Ada yang bisa riba? Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak kali ya. Yang umumnya kebanyakan tidak diketahui, misal apalah ya, bagi mereka yang non muslim di masa dia masih kafir, dia tidak tahu kalau ya hukum ini haram misalnya tadi apa ya, apa ya, coba kasih bantu saya apa kira-kira contohnya. Kalau riba mungkin masih ada lah yang tahu. Persentase besar saja, 90% mereka mungkin tidak tahu hukumnya. Kalau sholat pasti mereka tahu itu wajib dalam Islam. Puasa Ramadan pasti tahu dia. Rukun Islam itu biasanya pasti tahu. Apa lagi kira? Ala kulli hal. Ya. Nah, ketika dia tidak tahu dan dilakukannya dengan sengaja, tahu dan tidak tahu, dilakukannya sengaja atau tidak sengaja, maka dia bertaubat, diterima sama Allah. Walaupun dia sengaja melakukan tapi dia tidak tahu kalau itu dilarang oleh Islam, ya, itu akan diterima gobul taubatnya ketika dia mengetahui. Tadinya dia tidak mengetahui. Jadi taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat keburukan karena kebodohannya kemudian dia bertaubat, sekalipun sesudah menyaksikan kedatangan malaikat maut yang mau mencabut nyawanya. Berarti jaraknya pendek betul loh. Oh sebentar betul lah. Dalam Sahih Muslim itu Nabi pernah menceritakan ada orang ahlu maksiat dulu di Bani Israel. Semua macam-macam sudah dilakukan, tapi timbul penyesalan. Ya. Dia orang yang beriman di masa itu. Bunuh orang, minum minuman keras, berzina, pokoknya yang diharamkan Allah di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan di kalangan Bani Israel. Capek, jenuh dia dengan maksiatnya. Akhirnya Allah anugerahkan, bukakan pintu taubat untuk nih orang. Karena taubat itu pertama Allah yang memulai. Kita ini mampu untuk bertobat, ada kemauan untuk bertobat, itu karena Allah menginginkan, membukakan pintu taubatnya untuk kita. Maka timbullah keinginan hamba untuk bertaubat. Kalau Allah tidak berkehendak atas itu semua, tidak akan orang itu akan bertaubat, padahal dia sudah tahu yang dilakukannya salah. Dia akan mengulangi lagi atau membuat banyak alasan. Alhasil datang ke pendeta lah kalau dikatakan di masa itu. Dia ceritakan dosanya, maksiatnya.
Lalu dia bertanya, kira-kira Allah itu akan mengampunkan aku enggak ya dari dosa yang aku lakukan? Aku mau bertobat, kata si pendeta. Dosa apa yang kamu lakukan sampai bertanya seperti ini? Ya, aku sudah ini minuman keras, mabuk, dah judi lah, zina, semua diungkapkan sama dia tidak malu untuk mengungkapkan kesalahannya, dosa-dosanya, karena memang Allah sudah menganugerahkan untuk dirinya bertaubat. Membunuh orang, itu paling besar dosa itu. Ya, di masa itu membunuh orang, menghilangkan nyawa tanpa tidak dengan cara yang hak, yang betul. Kaget ini pendeta. Sampai bunuh orang juga menghilangkannya? Iya. Berapa nyawa sudah kau bunuh? 99. Sudah 99 orang nyawa saya. Kata pendeta tadi, tidak ada pintu taubat untukmu. Banyak betul nyawa yang sudah kamu hilangkan. Ketika dia dengar itu, naik emosinya, tidak terima dia. Orang mau baik-baik datang kepada Allah, padahal Allah sudah bukakan untuk dia bertaubat. Ya, cuma mungkin salah ketemu ininya, ketemu apa namanya, mutawifnya, salah mutawifnya lah, salah guide. 99 kau bunuh, tak bakal kamu diterima Allah, tak bakal terima taubatmu karena udah membunuh 99 orang. Kesel dia, marah. Pendeta itu digenapkan 100. Pas sudah 100 nyawa dibunuhnya. Tapi dia tidak menyerah, melangkah lagi, jalan lagi, dalam keadaan dia ingin bertobat, menyesali. Padahal baru bunuh genap 100 orang. Tapi dia tidak menyerah untuk bertobat. Nah itulah, kalau Allah udah bukakan pintu taubat, Allah udah menganugerahkan taubat seorang hamba, dia akan selalu mencari dan sampai mendapatkan Allah Tuhannya. Ketemu lagi sama ahlu kitab. Ahlu kitab di yang kedua. Dia tanya lagi seperti yang pertama, kejadiannya bertanya, dijelaskanlah sama dia. Udah 100 nyawa, kata yang ahli kitab, pasti kamu diterima taubatmu, dosamu akan diampuni, tapi dengan syarat, kata si pendetanya yang ini, yang kedua, kamu harus hijrah dari negeri yang banyak dosa dan maksiat ini. Pergi kamu dari sini, pindahlah kamu ke negeri sebelah sono. Pindah ke negeri sebelah karena di sana banyak orang ahli ibadah. Dari ini hadis mengajarkan makna diantara pentingnya memilih tempat bergaul. Kepada siapa kita berteman, bersahabat. Kita duduk sama siapa. Tongkrongan kita itu bagaimana. Ini Nabi yang ceritain nih. Hadisnya sahih. Pindah ke negeri sana. Ini saya meringkas ya, saya meringkas hadisnya panjang. Karena di sana kotanya orang-orang ahli ibadah. Jadi pengaruh ya. Kita duduk sama orang bejat, kagak bejat jadi bejat. Kita duduk sama orang masya Allah, orang-orang soleh, dari bejat bisa menjadi soleh. Diikutinlah arahan, senang hati dia mendengarkan masukan ini dari pendeta yang kedua, ahlu kitab yang kedua nih. Jalan, tengah-tengah jalan, datang malaikat mau nyabut nyawa dia. Kata Nabi, matilah ini orang tengah jalan. Turun 2 malaikat, yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Atas perintah Allah, ngambil jiwanya orang, ruhnya nih. Rebutan, kata Nabi, yang malaikat rahmat dia mau ngambil, malaikat azab juga mau ngambil ruh ini orang. Malaikat azab bilang, ini orang seumur hidup
maksiat, dosanya besar, terlalu banyak, aku lebih berhak karena aku ditugaskan untuk itu. Bilang malaikat rahmat, tapi dia melangkah untuk bertaubat kepada Allah. Walaupun dosanya banyak, Allah menerima taubat hambanya. Dan aku ditugaskan untuk itu, kata malaikat rahmat. Akhirnya kata Nabi, terjadilah takhasum. Takhasum itu dua malaikat ini debat sengit. Siapa yang berhak mengambil jiwa ini orang, ruh ini, yang malaikat rahmat atau malaikat yang ditugaskan untuk mengazab. Di tengah-tengah cekcok perdebatan antara dua malaikat, Allah utus satu malaikat penengah, sulh. Ya, dalam bab muamalah itu jika ada perdebatan antara dua orang, makanya harus ada yang menengahi, ya, mendatangkan maslahat. Maslahat itu dari atas sulh, penengah hatinya, yang bisa mendamaikan. Kata malaikat ini, apa yang diperebutkan, apa yang didebatin, dijelaskanlah oleh dua malaikat ini satu sama lain. Udah, kata malaikat penengah, solusinya coba ukur aja lah dari tempat dia mati sampai tujuan, sama tempat dia meninggalkan untuk menuju ke satu yang dia tuju. Di tengah-tengah kan kata Nabi, di tengah jalan dia mati. Tengah jalan itu kan pasti jaraknya rata. Namanya tengah-tengah, titik tengah, nggak mungkin berat sebelah. Akhirnya diukur, ternyata lebih mendekat kepada negeri yang di situ banyak ahli ibadahnya. Kenapa kok bisa berubah? Bukankah di situ Nabi jelaskan di tengah jalan? Udah, kalau di tengah jalan pasti pas tengahnya. Mau ke sisi sono sama, ke sisi belakang kanan kiri sama, karena titiknya di tengah. Tapi ketika diukur sama malaikat yang ketiga ini, malaikat penengah ini, oh ternyata mengarah ke tempat negeri orang-orang yang ahlu ibadah lebih dekat, lebih mendekat ke situ. Nah, di sini para ulama hadis mentakwilkan dari hadis tersebut, ya, rahmat Allah lah yang menggerak dan menggeser itu bumi sehingga lebih condong kepada tempat ahli ibadah. Nah, akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Kesungguhan taubatnya yang dilihat oleh Allah. Dan Allah menganugerahkan taubat itu untuk hamba yang dia inginkan. Ya. Ingat, kalau Allah tidak membukakan pintu taubat atas seorang hamba, ya, sampai berbusa manusia itu bilang aku taubat kepadamu ya Allah, dia akan mempermainkan taubatnya, balik lagi dia ke maksiat. Tapi bagi yang Allah inginkan, Allah anugerahkan, Allah bukakan pintu taubat bagi dirinya, maka dia di dalam taubatnya sungguh-sungguh. Dia tidak akan lagi mengulangi perbuatan dosanya. Itulah yang didapatkan dalam kisahnya sahabat Nabi yang diasingkan 50 hari itu. Nah, tsumma taba alaihi liyatubu. Tsumma taballahu alaihi liyatubu. Itu ayatnya bilangnya seperti itu. Kemudian Allah menganugerahkan taubat untuknya, sehingga mereka bertaubat. Artinya Allah dulu yang menganugerahkan taubat, baru hamba ini bertaubat. Firaun nggak dapat anugerah itu, sehingga waktu masih sehat, masa hidup, tidak ada keinginan untuk bertobat, justru ngaku Tuhan. Sudah dekat mati baru dia mau bertobat, tetap dalam keadaan Allah tidak menganugerahkan terlebih dahulu taubatnya, dia yang baru mau tobat. Berarti taubatnya karena takut tenggelam. Dia mau beriman kepada Allah karena di ujung kematiannya. Adakah diterima Allah taubatnya? Sama sekali tidak. Justru dia diabadikan sampai sekarang untuk kita jadikan pelajaran umat setelahnya. Jasadnya itu, ya, tidak dihancurkan, ditemukan bahkan dari
dari tsunami besar itu. Tapi kalau orang yang diterima taubatnya, dia terlebih dahulu telah mendapatkan ilham dari Allah untuk bertaubat. Allah yang berkehendak dia untuk bertaubat. Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan anugerah tersebut, insya Allah. Selalu kita menjadi hambanya yang kembali dan bertaubat kepada Allah, zahir dan batin, insya Allah. Imam Ahmad mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Dari ini kita bisa memahami bahwasannya taubat itu suatu kewajiban yang harus dicari dan didapatkan. Taubat itu bukan dengan mengucapkan dengan lisan saja, tidak cukup sampai situ. Apalagi ketika orang melakukan maksiat, lalu dia setelah selesai dengan maksiatnya, ya Allah taubatan. Tidak cukup sampai di situ. Taubat itu harus kita dapetin, harus kita cari. Sama kayak kita cari nafkah, mencari rezeki di luar sana dengan bekerja. Uang itu nggak bakal datang kepada kamu kecuali kamu mencari dan mendapatinya dengan bekerja, dengan cara bekerja. Mau itu halal ataupun haram, duit itu nggak bakal datang kecuali kita yang mendatanginya. Ada yang dengan cara halal, dia bekerja dengan baik, ikutin aturan, nggak korupsi. Ada yang dengan cara haram, rampok, maling. Intinya dapat tujuannya duit. Tapi masalahnya apakah itu duitnya datang ke dia atau dia yang mendatangi? Itu pertanyaannya. Sama dengan taubat. Kita yang mendatanginya, kita yang mencari pintu, kita yang mengetuk pintu taubat kepada Allah. Ya, bukan taubatnya yang mendatangi kita. Bagaimana cara kita mengetuknya? Dengan berdoa, minta kepada Allah, dengan melakukan apa yang diperintahkannya, menjauh yang dilarang. Itu cara kita mendapatkan. Ya, kita mencari, kita yang berupaya. Saat dalam perjalanan tergelincir, beda halnya sudah. Karena dia tidak sengaja. Artinya di dalam mencari pintu taubat, dia melakukan maksiat atau terjatuh pada satu perbuatan maksiat. Itu bukan atas kehendak dan kemauan dia, karena tergelincir. Saat dia tergelincir, dia bertaubat. Ini yang diterima sama Allah. Yang jadi masalah itu sudah tahu itu, tapi tetap dia melakukan dengan sengaja. Ini yang jadi masalah. Ya. Tapi masalah bagi siapa yang tidak diterima taubatnya, bagi orang yang kafir. Kafir, orang-orang munafik itu tidak apa? Taubatnya diterima sama Allah. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Setelah dia melakukan perbuatan kesalahan karena kebodohan dan ketidakfahamannya itu ya, sadar dia, thumma yatubuna min qarib, kemudian dia langsung bersegera dengan segera. Itu yang kedua syaratnya, bersegera atau taubat. Habis dia jatuh maksiat, sadar, langsung dia bertobat.
bukan nanti-nanti, langsung bersegera. Meskipun dia tahu atau sadari atau tidak sadari, dia akan ulangi. Dia akan jatuh lagi ke maksiat yang sama atau dengan maksiat yang berbeda. Harus bersegera. Jika sehari melakukan 100 dosa, maka dalam sehari harus 100 taubat dia lakukan. Supaya apa? Supaya jangan sampai tertanam bisikan syaitan yang membuat pendosa ini, pelaku maksiat ini merasa tayas, putus asa. Kalau itu sampai didapatkan oleh manusia yang bermaksiat, maka sukses syaitan, binasa dia. Orang kalau udah putus asa, clear sudah hidup dia. Setan yang menang. Yang bikin setan itu kecewa ketika manusia ini tidak putus asa. Nah, Allah juga mengatakan seperti itu dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwat tawwabur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, maksudnya hamba Allah kita semua, yang kalian berkelanjutan, tidak pernah bosan terhadap kesalahan atas diri kalian. Kalian melakukan dosa, diri kalian melakukan kesalahan dengan sengaja atau tidak sengaja, tapi berkelanjutan. Jangan pernah kalian putus asa, kata Allah. Dia maksiat taubat, dia maksiat langsung taubat, dia maksiat langsung taubat. Jangan pernah putus asa. Lihat Allah sendiri yang mengatakan jangan putus asa. Kalau Allah bilang jangan kalian putus asa, artinya syaitan akan membuat kita putus asa. Caranya bagaimana? Caranya dia kan ahli manipulasi, setan, namanya setan. Paling pinter ngibul, paling pinter bohong. Karena tujuannya kita dibuat putus asa, maka Allah kasih satu kunci selamat. Apa itu? Jangan putus asa, kata Allah. Kalau kalian udah putus asa dari aku, selesai, kata Allah. Bagaimana kalian akan mendapatkan maghfirah, ampunan? Kalian aja terhadap ampunan yang kalian inginkan putus asa. Itulah dilarang Allah kita berputus asa. 100 maksiat 100 taubat, 1000 maksiat 1000 taubat. Lama kelamaan dibikin sama Allah maksiat yang dilakukan hamba ini jenuh dia maksiat, capek dia. Nah, sekarang maksiatnya yang hilang, taubatnya yang berkelanjutan. Kalau dulu maksiat yang berkelanjutan, sekarang dibalik sama Allah. Dia tidak pernah putus asa. Karena sebab itulah berubah keadaannya. Keadaannya sekarang dalam keadaan senantiasa kembali bertaubat kepada Allah. Maksiatnya itu dulu dia lakukan, senantiasa dalam maksiat kepada Allah. Tapi dia tidak pernah putus asa dari kalimat taubatnya kepada Allah. Besok jatuh lagi, taubat lagi, bersegera. Karena syaratnya seperti itu. Tsumma yatubuna min gharib, kemudian dia bertobat bersegera. Apa hasil yang mereka dapatkan? Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka inilah, tobat mereka itulah yang diterima Allah. Jadi jangan ditunda, jangan diakhir, jangan dinanti-nanti. Makanya Imam Ghazali menjelaskan kepada kita di pekan yang lalu, berapa pertemuan yang lalu, taubat itu hukumnya wajib dan disegerakan.
nggak boleh ditunda. Tamam. Sampingkan ego. Kalau kita sudah bersalah, cepat kita kembali kepada Allah. Anak bersalah sama orang tua, sampingkan ego. Cepat datang minta maaf. Bini melakukan kesalahan sama laki, sampingkan ego. Dapetin maaf dia. Maksudnya itu kamu bertaubat kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan mendapatkan maaf suami, bagi rumah tangga, anak begitu sama orang tua, mendapatkan taubat dari Allah dengan ridho orang tua. Kalau sesama kita muslim, mendapatkan maaf mereka, itulah pintu taubat Allah, karena kita bersalah kepada saudara kita di luar sono, akhirnya kita dapetin maaf ya. Walaisatit taubat lil ladzina ya'maluna sayyi'at, bukan dinamakan taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan hatta idza hadara ahaduhumul mautu, hingga saat datang mati, qala ini tuh betulan, baru dia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Itulah kisah Firaun tadi. Bukanlah taubat seperti itu bilang Allah. Mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, baru dia mengatakan saya benar-benar bertaubat. Enggak, bukan seperti itu. Udah mau mati baru taubat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan bukan juga dinamakan taubat, artinya tidak diterima itu oleh Allah taubatnya, dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam keadaan kekafirannya. Ini memang Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Bagi mereka itu, mau dia kafir atau ketika mau mati baru mau taubat, dua kategori ini tempat mereka itu yang sudah disiapkan oleh Allah azab yang pedih. Siapa yang nantilah taubat, dekat mati baru mau taubat. Nah ini Al-Quran yang mengatakan. Atau dia mati dalam keadaan kafir, itu juga di dalam nasnya Al-Quran, tempat mereka azab yang pedih. Makanya hukum menyegerakan taubat wajib. Darurat, wajibnya itu darurat. Jangan kalah atau dikalahkan dengan ego. Antang aku minta maaf sama dia, misalkan kesalahan sama orang, itu ego bermain sudah. Oh iya, gimana bisa itu? Yang salah dia. Nah itu bahasa tuh, bahasa ego yang seperti itu. Andaikan memang betul dia yang salah, lalu kita yang memulai minta maaf untuk menjaga hubungan. Kita tahu dia yang salah, tapi kita yang memulai minta maaf. Ruginya di mana? Diinjek-injek kah kita sama dia? Tidak. Justru itu ada nilai dakwahnya. Sindiran secara langsung. Aku yang salah tapi dia mulai minta maaf. Ya Allah, mestinya aku yang minta maaf. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi yang melakukan kesalahan. Ya, makanya dalam hal ini penting untuk menyampingkan egois pada diri, sombongan kita ini, keangkuhan sifat satu ini pada diri kita. Bini males, sungkan, suami kadang nggak mau minta maaf sama bini, padahal dia tahu dia yang salah. Anak sungkan mengucapkan minta maaf sama orang tua, menganggap orang tua
orang tua sendiri. Nah itu salah, harus dipatahkan kesombongan seperti itu. Apalagi kalau memang kesalahan itu dari dia asalnya. Yang kalau bukan dari dia saja, lalu dia yang mengawali minta maaf, ruginya di mana? Dan satu lagi, kalau ada orang minta maaf karena sudah menyesali perbuatan dan mengakui kesalahan, ya, jangan tidak dimaafkan. Intinya memaafkannya. Ya. Bukan masalahnya kamu itu masalah akrab harmonis sama dia. Bukan, tapi memaafkan orang yang minta maaf. Adapun setelahnya kamu tidak suka dengan caranya, dengan kesalahannya, dengan sikapnya, itu kamu bisa punya pilihan untuk menjauhi. Tidak bergaul lagi sama dia, tidak berurusan lagi sama ini orang. Tapi ketika dia minta maaf, jangan tidak dimaafkan. Konsekuensinya apa? Bilang Nabi, orang minta maaf karena sudah menyesali perbuatannya, lalu termakan iblis, ini orang tidak mau memaafkan. Ruginya yang tidak memaafkan. Kenapa? Dosa yang ada pada si peminta maaf dilemparkan kepada yang tidak memaafkan. Paham nggak maksudnya? Saya melakukan kesalahan, saya minta maaf kepada kalian. Saya minta maaf dengan menyadari kesalahan saya. Contoh, saya menyesali. Kalian kesel, iya kesel. Tapi dengan kekesalan itu mematikan sifat kasih sayang kalian. Akhirnya apa? Kalian tidak mau maafkan saya. Masalahnya sekarang ke siapa? Ke saya yang minta maaf atau kalian yang tidak memaafkan? Justru yang tidak memaafkan sekarang mendapatkan masalah. Dia menciptakan masalah baru. Kalau kalian tidak mau dengan saya, dekat sama saya, itu pilihan kalian. Tapi ketika kalian tidak memaafkan orang yang sudah tulus meminta maaf, nah di situ kalian yang merugi. Saya punya dosa, dilemparkan Allah kepada yang tidak memaafkan. Berarti sekarang saya yang minta maaf, kosong, bersih. Istri minta maaf sama suami, maafin cepet. Bilang sama dia, jangan diulang lagi. Kalau memang itu kesalahan dari dia. Suami yang minta maaf karena suami melakukan kesalahan, jangan gengsi gara-gara kau kepala rumah tangga sungkan untuk minta maaf sama bini. Nah boleh. Itu banyak didapatkan kejadian seperti itu. Dalam kamus curhatan rumah tangga, iya, tetap kita harus minta maaf. Minta maaf ya, aneh salah. Akuin kesalahan kita, insya Allah nggak terulang lagi. Kalau memang itu kesalahan, tapi jangan cari masalah. Misal perkara mubah. Lakinya hobi mancing, balik subuh nggak dibuka pintu sama bini, pagi-pagi merengut muka bini. Ini perkara mubah, bukan kesalahan. Tahu mubah, bukan yang haram, bukan yang dosa. Kalau kesalahan, oke, minta maaf. Ini mubah. Ya, untuk mendapatkan samawah dalam rumah tangga, berlemah lembutlah si suami tadi itu, ngambil hati bini. Maaf ya, aneh tadi itu pulangnya pagi misal. Padahal dia tidak melakukan kesalahan, cuma untuk mencairkan suasana. Bini nyata malah marah-marah, tidak mau, dianggapnya itu kesalahan. Dosa bini kayak gitu. Kalau seorang suami kasar main fisik sama
sama istrinya tidak bertanggung jawab dengan kewajiban, nah itu baru kesalahan, patut dia untuk minta maaf. Dan kamu sebagai istri yang merasa terzolimi, jangan tidak memaafkan. Nanti dosa-dosa kesalahan suamimu dioper Allah ke kamu. Bini juga begitu, kalau udah merasa ini salah terhadap sikapku kepada suami, cepat minta maaf. Suami jangan tidak memaafin. Nanti dosa binimu lebih dioper ke kamu. Sudahlah, tidak melakukan kesalahan aja tanggung jawab kita sebagai suami. Dosanya si istri, anak. Ditambah dia melakukan kesalahan tidak dimaafkan, dioper sama Allah dosanya ke kita, rugi kita. Maafin tapi bilang jangan diulang lagi, aku tidak suka. Nah, gitu. Ya. Itu kalau memang kesalahan ya, tapi jangan cari kesalahan yang bukan kesalahan, artinya bukan ada di situ unsur dosa, maksiat, dikatakan satu kesalahan. Saya contohkan tadi mancing balik subuh. Apalagi misalnya suaminya hobinya main layangan, ya namanya hobi nggak bisa diinikan, namanya kesukaan dia. Ya. Ada hobinya yang ngeliatin motor lama, berurusan sama mesin-mesin motor, macem-macem, motor tahun berapa, yang antik-antik tuh lah. Ya, yang antik-antik. Macam-macam. Dan mereka tidak sayang untuk mengeluarkan hobinya. Itulah kira-kira. Ada bini yang ngamuk, suaminya ngurusin hobinya dia. Habis saja duitmu ke situ. Nah duit dia mau ngapain ente? Yang penting hakmu sudah dipenuhin sama dia. Baik-baik ngomong, ya Allah bang, sayangnya coba kalau itu duit tabungkan niat untuk haji kita, umroh. Lebih menyentuh kan caranya seperti itu. Ya kadang-kadang bini ngomong bodoh amat, duit mau habis aja di situ. Hobi dia, hati-hati kau. Itu kesukaannya dia. Ada yang hobinya main burung dara atau burung dara. Itu hobi. Nanti dia di sono, burungnya di sono dilepas, itu hobi itu. Berapa juta harga burung dibelinya tuh. Ada yang hobinya akuarium, macam. Kalau laki-laki ini hobinya banyak. Atau kaum perempuan, hobinya gosip, duduk ngecok, ngomongin orang, ngerumpi. Itu hobi pasti kayaknya, tidak diubah ya. Yang punya hobi kayak gitu diubah. Ingat ya, kalau memang itu kesalahan, jangan tidak dimaafkan bagi yang meminta maaf. Minta maaf. Adapun kamu ingin dekat tetap sama dia atau menjauh, itu pilihan. Bukan niat untuk putus silaturahim, benci sama dia, tidak. Tapi perilakunya saya tidak suka dan saya tidak mau dekat sama nih orang. Itu pilihan kita. Ya, perilakunya yang kita tidak suka. Tapi ketika dia mengakui kesalahan dan dia minta maaf, itu apa bahasanya itu? Dapat hadiah besar kita yang memaafkan. Peluang yang besar kita untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dengan apa? Memaafkan orang yang minta maaf. Bayangkan kalau kita minta maaf kepada Allah di hari kiamat. Kira-kira kita minta maaf tidak bakal sama Allah pada hari kiamat? Orang ketakutan di sana. Hari yang menakutkan. Yang kita butuhkan cuma satu di hari itu, maaf dari Allah. Tidak ada yang lain. Nah, bayangkan orang yang minta maaf kepada kita, kita minta maaf sama Allah di hari murkanya Allah ditampakkan. Lalu tidak dimaafkan sama Allah. Bagaimana nasib kita? Kalau kita pengen mendapatkan maaf dari Allah pada hari kiamat, mudahlah untuk memaafkan orang waktu di dunia. Kalau memang ada orang minta maaf, maafkan. Ya. Berat
berat itu bertolak belakang, berat betul. Para ulama kita mengajarkan kalau pengen gampang dan ringan, doakan orang yang berbuat salah kepadamu. Memang awalnya berat, tapi lama-lama nanti hilang, menjadi ringan semua. Tidak ada lagi beban, walaupun kamu tahu dan menyadari dia berbuat salah. Mendoakan orang yang berbuat salah kepada kita, memaafkan kalau dia minta maaf. Dan itulah akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan manfaat ilmu yang kita pelajari, insya Allah. Allah jadikan kita senantiasa hamba-hambanya yang bertaubat dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, dan semoga Allah menerima taubat kita dan senantiasa membuka pintu taubat untuk kita, menjauhkan sejauh-jauhnya daripada kita maksiat dan kesalahan serta dosa-dosa yang membuat Allah murka kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.